Yang ketiga, perkalian dengan skalar. Jika C adalah skalar dan A adalah vektor, maka persamaannya menjadi C kali A sama dengan C dalam kurung AX, AY, AZ. Kita kalikan silang aja seperti biasa. Jadi C kali A sama dengan CAX, CAY, CAZ. Dan juga sama dengan A dikali C. Jadi AX kali C, AY kali C, AZ kali C. Jadi dari persamaan di atas ini bisa disimpulkan menjadi C kali A sama dengan A kali C. Nah, bisa juga di penulisannya seperti ini. Jika U adalah AD dan M adalah bilangan real atau skalar, maka M kali U sama dengan M dikali AD. Sama dengan M kali A, MA, M kali B, MB. Jika C sama dengan min 1, vektor min A adalah vektor yang arahnya kebalikan dari A. Jadi ini vektor A dan vektor min A adalah kebalikan dari arah A. Jika A-nya menghadap ke bawah, maka min A itu menghadap ke atas. Yang keempat, pengurangan vektor. Selisih dua vektor A dan B ditulis A min B atau A plus dalam kurung min B. Ditentukan oleh persamaan A min B sama dengan A plus dalam kurung min B. Vektor A-nya adalah AX, AY, AZ ditambah vektor B. Karena B-nya min, maka kita tambahkan min di depan setiap komponen B. Jadi, yang punya komponen sama kita satukan, AX min BX, AY min BY, AZ min BZ. Atau bisa dalam penulisan seperti ini. U-nya AB dan V-nya CD. U dikurang V. Berarti baris pertama dikurang baris pertama yaitu A min C, dan baris kedua dikurang baris kedua yaitu B min D. Lalu ada besaran vektor. Besaran vektor A dilambangkan dengan mutlak A atau dengan A saja. Didefinisikan sebagai akar kuadrat dari jumlah kuadrat komponen, yaitu A sama dengan mutlak A sama dengan AX kuadrat, akar AX kuadrat ditambah AY kuadrat ditambah AZ kuadrat. Atau secara geometris, besar suatu vektor itu adalah panjangnya. Ini adalah vektor A misalnya, yaitu panjang diagonal ruang dari sebuah balok yang sisinya adalah AX, AY, dan AZ. Dan ini adalah misalkan untuk penjumlahan dan pengurangan. Untuk penjumlahan, seperti yang sudah dibahas di awal, seperti ini. Dan ini adalah besaran penjumlahan untuk U ditambah V. Berarti akar A ditambah C kuadrat ditambah B ditambah D kuadrat. Dan ini adalah besaran jika diketahui kosinus tetanya. Dan untuk pengurangan, kita cari dulu U min V-nya berapa, baru nanti kita masukkan ke rumus besaran untuk pengurangan, yaitu akar A min C dikuadratin ditambah B min D kuadrat. Dan ini juga untuk rumus untuk jika kosinus tetanya diketahui. Yang keenam, vektor 0. Vektor O sama dengan 0, 0, 0. X, Y, Z-nya 0. Disebut vektor 0 atau elemen identitas. Arah dari vektor 0 itu tidak ditentukan. Dari persamaan 4, yaitu yang pengurangan, dapat disimpulkan bahwa vektor A dikurang vektor A adalah vektor O. Karena vektor A dan vektor A itu kan komponennya sama. Jadi
Kalau sama-sama dikurangin hasilnya 0, maka kita anggap dia sama dengan vektor O, yaitu 0, 0, 0. Karena tidak akan ada kebingungan saat vektor 0 dilambangkan dengan 0. Selanjutnya kita akan menggunakan notasi O sama dengan 0. Yang ketujuh, hukum komutatif, penjumlahan. Hukum ini berlaku untuk vektor, yaitu A ditambah B sama dengan B ditambah A. Karena kalau misalkan kita contohin, jika A-nya 1, B-nya 1, berarti kan 1 ditambah 1 sama dengan 1 tambah 1, yaitu 2. Maka untuk komponen X, Y, Z dengan vektor A adalah AX, AY, AZ, dan vektor B, BX, BY, BZ adalah, kita samakan komponennya, yaitu untuk yang X, AX tambah BX sama dengan BX tambah AY. Begitu juga untuk komponen Y dan komponen Z. Yang kedelapan, hukum asosiatif dan distributif. Dengan vektor A-nya AX, AY, AZ, vektor B-nya BX, BY, BZ. Untuk hukum asosiatif, yaitu A ditambah B plus C. Dalam kurung, yaitu penjelasannya seperti ini. Dia sama dengan A plus B dalam kurung ditambah C. Dan ini penjelasannya. Lalu untuk hukum distributif, C dikali dalam kurung A plus B. Dan ini penjelasannya. Lalu untuk setiap komponen X, Y, Z dikalikan C. Atau C itu adalah bilangan real. Dia sama dengan CA plus CB. Jadi tinggal dikali silang aja, CA ditambah CB. Sama. Yang kesembilan adalah vektor koordinat satuan. Vektor satuan adalah vektor yang besarnya 1 dan hanya menyatakan arah saja. Vektor satuan seringkali diberi simbol E dari kata Jerman Einheit. 3 vektor satuan disebut vektor koordinat satuan atau vektor basis, yaitu EX, karena komponennya X, maka X itu nilainya 1 dan Z-nya bernilai 0. Lalu ada EY, berarti yang bernilai 1 hanyalah Y, X dan Z-nya 0. Dan EZ yang bernilai 1 adalah Z, X dan Y-nya bernilai 0. Ingat dari persamaan yang sebelumnya, EX itu 1, 0, 0, EY 0, 1, 0, EZ 0, 0, 1. Dalam vektor basis, setiap vektor dapat dinyatakan sebagai jumlah vektor komponen sebagai berikut. Vektor A yaitu AX, AY, AZ. Sama dengan, karena AX itu adalah komponen X, maka AX, 0, 0. Ditambah 0, AY, 0. Tambah 0, 0, AZ. Kita keluarkan AX-nya dalam kurung. Jadi kalau misalnya kita kali silang ke sini, dia jadi AX 0, 0. Tapi ini kita pisah jadi AX dalam kurung 1, 0, 0, AY dalam kurung 0, 1, 0, ditambah AZ dalam kurung 0, 0, 1. Karena 1, 0, 0 itu adalah EX, maka kita ganti di sini EX dikali AX. 0, 1, 0 itu EY dikali AY. 001 adalah EZ dikali AZ. Lalu, vektor satuan dalam arah X, Y, Z dapat disimbolkan sebagai I, J, dan K. I-nya sebagai EX, J-nya sebagai EY, Z-nya sebagai EZ. Lalu, contoh soal. Yang pertama, tentukan jumlah dan besarnya jumlah kedua vektor pada A
yaitu 102 dan D 011.